Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tak henti lisan kita berzikir, hati kita bersyukur, karena di antara 8 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, ada 2 miliar orang yang Allah pilih untuk menjadi orang Islam. Dan di antara 2 miliar orang Islam tersebut, ada orang-orang yang Allah pilih untuk masuk ke dalam Ramadan. Dan kita ini adalah orang-orang yang Allah pilih tersebut. Karena memang di tahun yang lalu ada orang-orang yang bersama kita ketika masuk ke dalam Ramadan di tahun ini, mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas pilihan tersebut dengan memaksimalkan kesempatan tersebut untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lalu saya membuka media sosial. Kemudian saya melihat sebuah video rekaman yang mana dalam video tersebut seorang dokter yang merupakan spesialis bedah saraf. Seorang dokter yang merupakan ahli neuroscience. Beliau mengatakan dalam video tersebut dengan lantang mengatakan sebuah pernyataan yang mana pernyataan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Apa yang dikatakan oleh seorang dokter tersebut? Beliau mengatakan, coba hitung doamu sejak engkau kecil. Sudah berapa juta kali engkau berdoa kepada Allah? Di antara jutaan doa tersebut, coba lihat berapa persen yang menjadi kenyataan? Apakah sampai 0,1%? Ternyata tidak, kata seorang dokter ini. Hanya sampai 0,0001%. Apakah doa tersebut memiliki manfaat, kata seorang dokter ini? Dia mengatakan ternyata tidak. Apakah doa itu memiliki kekuatan? Ternyata tidak, kata seorang dokter ini. Doa itu hanya berfungsi satu, untuk menghibur diri sendiri. Ketika ini disampaikan oleh orang yang tidak beragama Islam, mungkin kita akan tenang. Kita tidak akan mendengarkan. Tapi ini disampaikan oleh orang yang dikatakan sebagai seorang muslim. Dan saya mencari profil beliau ini, ternyata dia sendiri mengatakan dia waktu kecil hafal Quran. Akan tetapi hafalan ini bisa dikatakan tidak sampai 30%, hanya beberapa surah saja. Mungkin itu dipaksa oleh orang tuanya. Kemudian dia mengatakan pada video lain, dia mengatakan, bukan saya ya, dia mengatakan orang-orang sering menuduh saya sebagai seorang ateis. Padahal saya bukan ateis. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada. Saya hanya mengatakan kalau ada Tuhan itu syukur, kalau tidak ada tidak masalah, karena itu tidak penting. Si dokter mengatakan seperti itu. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh seorang dokter ini, saya geram, kemudian saya kesal. Saya mencoba untuk membuka komen apa yang ditanggapi oleh para netizen. Dan ternyata yang dikatakan oleh para netizen terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju,
Ada yang tidak setuju. Yang setuju itu kebanyakan orang-orang Islam. Dan di antara komen mereka mengatakan, sudah sejak lama saya meninggalkan doa karena doa tersebut tidak ada manfaatnya. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar yang disampaikan oleh seorang dokter ini? Ilmu yang dia dapatkan berani menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah membantah orang-orang seperti ini. Dalam surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan saya yakin jamaah yang ada di masjid ini mengetahui tentang ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, kalian wajib berdoa dan meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi lihat ayat setelahnya, apa yang Allah katakan? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah dan tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan dua hal. Pertama, akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Bukan saja masuk dalam neraka jahanam, aku akan jadikan mereka orang-orang yang hina. Ketika melihat ancaman Allah tersebut, ketika ada orang mengatakan doa itu tidak ada manfaat, kemudian kita melihat ancaman Allah tersebut, apakah kita mau? Ada orang-orang terdekat kita yang mengatakan doa itu tidak ada manfaat. Kemudian mereka mendapatkan ancaman Allah tersebut. Allah ancam akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Bukan saja masuk ke dalam neraka jahanam, tapi dalam keadaan hina. Seolah-olah seorang dokter ini mengajak orang-orang yang mendengarkannya, ayo sama-sama kita masuk ke dalam neraka. Ayo sama-sama kita menjadi orang yang hina. Kemudian Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dikatakan oleh para ulama hadis ini hadis yang hasan. Rasulullah mengatakan, man lam yad'ullaha ghadiba alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan? Allah akan murka pada seorang tersebut. Maukah kita melihat orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita kenal ketika tidak mau lagi berdoa kepada Allah, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah sesuatu yang amat berbahaya. Kalau mungkin kita yang berada di masjid ini, kita yakin ketika kita mendengar orang-orang berbicara seperti itu, kita tidak percaya. Kita masih yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang kita minta. Tapi siapa yang mampu menjamin? Kita memiliki keluarga, kita memiliki anak-anak, kita memiliki saudara, kita memiliki keluarga yang kalau misalkan kita katakan kita tidak terikut oleh apa yang disampaikan oleh dokter ini, bagaimana dengan keluarga kita? Bukankah Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu ternyata Rasulullah di hadapan para sahabat pernah menyampaikan terkait sebuah doa, terkait sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Ketika itu Rasulullah mengatakan, dan saya yakin juga kita-kita yang berada di masjid ini mendengarkan dan tahu tentang hadis ini. Rasulullah mengatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalas. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama dalam doanya tersebut tidak terdapat sesuatu yang haram, atau di dalam doanya tersebut bukanlah untuk memutuskan tali silaturahim, kecuali Allah memberikan salah satu dari 3 hal.
Jadi doa yang kita minta itu akan berada dari salah satu dari 3 hal. Pertama, Allah ijabah doa kita sesuai yang kita minta. Kalau tidak kemungkinan pertama, mungkin kemungkinan kedua. Gara-gara kita berdoa tentang A, Allah hindarkan kita dari mara bahaya B. Itu kemungkinan kedua. Dan kemungkinan ketiga, yudakhkhar lahu yaumal qiyamah. Kemungkinan pertama tidak, kemungkinan kedua tidak, kemungkinan ketiga ada. Allah simpan pahala doa tersebut dan Allah akan kabulkan ketika kita berada di hadapan Allah kelak. Makanya doa ini tidak ada sesuatu yang sia-sia. Asalkan kita memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, yang dibantu dijelaskan oleh para ulama kita. Maka ketika ada yang mengatakan doa itu tidak ada manfaat, mungkin dia ada trauma terkait dengan apa yang dia minta, layaknya seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada ibunya, kemudian ibunya tidak memberikan karena ibunya tahu anak ini meminta sesuatu, kalau diberikan itu membahayakan untuk dirinya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengijabah doa yang kita minta. Ketika kita suudzon kepada Allah, mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, kita sudah masuk ke dalam salah satu masalah. Dan menariknya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ketika menjelaskan atau menafsirkan ayat ini, surah Ghafir ayat 60 ini, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, ketika seseorang berdoa seperti hadis yang kita sampaikan itu, akan mendapatkan salah satu dari 3 kemungkinan. Hanya saja kata Imam Qurtubi, ketika seseorang telah berdoa kepada Allah, kemudian dia katakan, aku telah berdoa kepada Allah, tapi aku tidak melihat doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qurtubi, ketika seseorang mengatakan hal seperti ini, dia telah membatalkan kesempatannya untuk mendapatkan salah satu dari 3 janji yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Dia tidak mendapatkan hal tersebut lagi karena dia sudah suudzon kepada Allah, dan dengan keyakinannya dia mengatakan, telah lama diriku berdoa tapi aku tidak melihat adanya ijabah dalam doaku tersebut. Ketika menampilkan pendapat ini, ternyata Imam Al-Qurtubi berlandaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah mengatakan, yustajabu lil abdi ma lam ya'jal. Setiap hamba akan Allah ijabah doanya selama dia tidak buru-buru. Para sahabat bertanya, buru-buru bagaimana wahai Rasulullah? Buru-buru ketika seorang hamba tersebut berdoa kepada Allah dan dia mengatakan, telah lama aku berdoa kepada Allah dan ternyata aku tidak melihat ijabah dari doaku tersebut. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita sampaikan adalah ibadah. Allah tahu yang terbaik apa yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tahu waktu yang terbaik kapan untuk memberikan kita. Maka kita sebagai hamba dengan keterbatasan yang kita miliki, kita percaya dan yakin atas jawaban dan pemberian Allah tersebut, sehingga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin diberikan kesempatan untuk terus menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bertakwa, sehingga salah satu dari langkah kita berada di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.